Pertamina EP Cepu ya. Bapak-bapak ya dan ibu-ibu ya, Sivitas Pertamina EP Cepu ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita saat ini berada di bulan Rajab ya. Tanggal sekarang berarti tanggal 25 ya. 25 Rajab tahun 1447 Hijriah gitu ya. Nah, dan untuk di Indonesia ini gitu ya, memang eh, 27 Rajab ya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj ya, itu pemerintah meliburkan ya. Nah, jadi diberi tanggal merah di situ ya, agar kaum muslimin gitu ya, dan seluruh pegawai yang ada di lingkungan Republik Indonesia ini ya diliburkan untuk memperingati ya salah satu mukjizat ya terbesar Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas mengenai mukjizat tersebut ya. Kemudian ditinjau baik dari sisi agama maupun dari sisi sains ya, dan hikmah apa yang terdapat di balik peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut ya. Baiklah hadirin rahimakumullah gitu ya. Yang pertama ya, mengenai waktu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj gitu ya. Ulama ada berbeda pendapat gitu ya. Ada yang mengatakan bulan Ramadan ya. Ada yang mengatakan tanggal 1 Rajab ya. Ada juga ya pendapat yang paling kuat yang diikuti yaitu tanggal 27 Rajab gitu ya. Yang itu pula dianut oleh ulama-ulama di Indonesia gitu ya, sehingga ditetapkan 27 Rajab ya sebagai Isra Mi'raj gitu ya. Nah, Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab ya, tahun 10 setelah kenabian ya. Jadi Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul ya, yaitu pada usia 40 tahun, sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi ketika Rasulullah berusia sekitar 50 tahun ya, 50 tahun. Ya, ada yang mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi 10 tahun setelah kenabian sampai 13 tahun setelah kenabian. Itu tidak lama sebelum Rasulullah hijrah ya dari Makkah ke Madinah. Nah, kejadian dari waktunya itu sendiri gitu ya, itu terkait dengan Amul Husni istilahnya, tahun kesedihan ya. Di mana pada tahun terjadinya Isra Mi'raj ini gitu ya, itu yang pertama adalah wafat ya istri beliau tercinta, yaitu Khadijah radhiyallahu anha ya, yang yang menemani beliau gitu ya, dari umur 25 tahun ya, ya memperjuangkan agama Islam gitu ya sampai beliau berusia sekitar 50 tahun gitu ya, Khadijah wafat ya. Lalu tak lama setelah Khadijah wafat, sekitar berserang 1 bulan, yang wafat pula pelindung beliau gitu ya dari Bani Hashim, yaitu paman beliau Abu Abu Thalib gitu ya. Abu Thalib pun enggak. Sehingga ini adalah disebut oleh para ulama sebagai Amul Husni ya, tahun penuh kesedihan gitu ya, karena ditinggal istri dan tinggal pelindung beliau atau paman beliau itu. Nah, untuk menghibur Rasulullah SAW ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan hambanya ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kita kenal sebagai peristiwa Isra, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha yang kita kenal sebagai peristiwa Mi'raj. Gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, gitu ya. Sebetulnya saya akan lebih banyak membahas di tafsir, gitu ya. Kebetulan saya mengajar tafsir di Majelis Taklim ya, Majelis Taklim kami di Al Ittihad gitu ya. Nah, itu saya mengajar dari 2014 ya, sampai sekarang gitu ya. Sampai saat ini itu sudah 10 tahun lebih gitu ya. Dan itu baru sampai
awal surat Ali Imran gitu ya. Jadi dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Ali Imran ya, itu 10 tahun lebih gitu ya. Itu setiap bulan memang gitu ya. Jadi kalau untuk mempelajari satu Al-Quran gitu ya, nah ini tidak cukup mungkin usia saya gitu ya, untuk membahas satu Al-Quran itu tersebut gitu ya, untuk memberikan apa kajian gitu ya pada teman-teman di Al-Ittihad ya. Jadi pada saat ini ya kita bahas ya sedikit mengenai tafsir dari ada dua surat gitu ya, ada dua surat yang berhubungan dengan Isra Mi'raj ini. Yang pertama yang tentunya yang terkenal adalah surat Al-Isra ayat 1 ya, Al-Isra ayat 1, dan yang kedua adalah surat An-Najm ya ayat 1 sampai 18. Itu yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu Quran surat Al-Isra ayat 1 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, tentunya bapak-bapak dan ibu semua ya sudah hafal mungkin gitu ya surat ini gitu ya. Nah, surat ayat satunya tentunya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir ya. Kita bahas dulu ayat ini ya. Ini kita coba bahas An-Najm ya. Ayat ini dimulai dengan kata subhana ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi ya. Artinya kalau kita bilang subhana biasanya subhanallah gitu ya. Itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Subhanallah nih. Ya, lihat pemandangan indah gitu ya. Nah, di pinggir jurang gitu ya. Lihat pemandangan indah gunung gitu ya. Indah banget ya. Kita berucap subhanallah ya. Ya. Kalau perempuan misalnya lihat perhiasan yang indah gitu ya. Waduh, lihat mutiara gitu ya, lihat permata mengkelip-kelip, wah subhanallah indah nih gitu ya, saya pengen nih cincin ini ya, ya. Nah, kalau ikhwan misalnya ya, lihat akhwat yang cantik misalnya, wah subhanallah juga ya, cantik banget nih subhanallah gitu ya. Nah tapi kalau bukan istrinya jangan dipandang terus ya, nah, bahaya. Bisa suka nanti gitu ya. Nah, kata Sayyidina Ali gitu ya, an-nazratul ula alaika an-nazratul ula laka wasaniyatu alaika ya. Kalau pandangan pertama itu rezeki buat kamu gitu ya, tapi pandangan selanjutnya nah itu menjadi dosa gitu ya. Jadi kalau lihat akhwat cantik subhanallah ya, tapi langsung berpaling gitu ya. Nah, jangan ditatap terus bapak-bapak gitu ya, nanti bahaya. Oke, itu subhana artinya ya peristiwa Isra Mi'raj ini sesuatu yang luar biasa. Ya, karena dimulai dengan subhana. Ya, bagaimana tidak biasa, tidak luar biasa gitu ya. Perjalanan ya Isra dan Mi'raj hanya ditempuh dalam waktu kurang lebih 8 jam gitu ya. Satu malam doang. Itu berarti peristiwa yang luar biasa. Nanti kita bahas seperti apa. Subhana alladzi yang asro ya. Asro di sini ya. Artinya memperjalankan. Ya. Di sini Nabi Muhammad bertindak sebagai objek ya. Nah, subjeknya adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak dibilang bahwasanya ya Nabi Muhammad berjalan sendiri gitu ya, atau subjeknya adalah Nabi Muhammad. Tapi subjeknya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dimulai dengan subhanallah asro ya, yang memperjalankan ya. Segala puji yang memperjalankan. Kemudian ya bi'abdihi ya, bi'abdihi. Dia ayat ini tidak bilang asro abdahu, memperjalankan hambanya, tapi bilangnya asro bi'abdihi ya, memperjalankan dengan hambanya. Artinya ada sesuatu yang lain yang berjalan ya bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita tahu dari hikayat ya,
Nah, dari apa? Dari sanad ya, dari riwayat bahwa Rasulullah ya Isra itu bersama dengan malaikat Jibril dan Buraq gitu ya. Makanya disebut Asra bi abdi. Dan juga dikatakan bi abdihi gitu ya. Bi abdihi itu artinya adalah hamba ya, di mana hamba ini ya, badan kita ini ya terdiri dari ruh dan jasad ya. Jadi lengkap ruh dan jasad ya. Tidak dikatakan ya asro biruhihi misalnya ya, memperjalankan ruhnya saja enggak ya. Dijalankan ya bi abdihi, jasad dan ruhnya sekaligus ya. Nah, ini yang menjadi ya, apa, perdebatan gitu ya. Nah, di kalangan para cendekiawan ya. Apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj dengan badannya atau cuma ruhnya ya, apakah beliau hanya di mimpinya saja ya, atau benar-benar ya, ya diperjalankan dengan badannya ya. Kalau kita lihat dari ayat ini dimulai dengan subhana gitu ya, maha suci Allah gitu ya, maka kalau diperjalankan ruhnya saja ya, itu bukan sesuatu yang istimewa ya kan. Karena kita juga ya suka mimpi macam-macam, ya kan? Mimpi, oh tiba-tiba lagi liburan di Belanda, mimpi gitu ya. Nah, cuma 10 menit doang gitu. Dalam 10 menit saya nyampe loh Belanda gitu ya. Tapi mimpi ya. Nah, itu bukan sesuatu yang istimewa, maka tidak perlu subhana kalau seperti itu ya. Nah, sehingga ya klaim ini gitu ya mematahkan anggapan tersebut ya. Karena ayat ini dimulai dengan subhana berarti harus sesuatu yang istimewa ya. Kalau cuma di mimpi ya enggak istimewa. Ya, berarti benar ya sesuai dengan bunyinya adalah bi'abdihi ya, maka Allah memperjalankan hambanya itu ya dengan jasadnya ya. Kemudian lailan ya, diperjalankannya pada malam hari ya. Nah, apa enggak asra bi abdihi naharon misalnya pada siang hari gitu ya. Tapi dipilih malam malam hari gitu ya. Nah, nah, Allah memilih malam hari ini karena malam hari ini dianggap waktu yang tepat ya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Bukankah di dalam hadis ya dikatakan bahwasanya gitu ya, ya kita ya disunnahkan ya untuk mendekat kepada Allah ya di sepertiga malam yang terakhir ya. Jadi ada apa? Ada anjuran khusus gitu ya untuk beribadah di malam hari ya. Seperti dalam surat Quran surat Al-Muzammil misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil ya qumil laila illa qalila. Nisfahu awin qus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila ya. Inna sanulqi alaika qaulan thaqila ya. Jadi ya ayyuhal muzammil wahai yang berselimut gitu ya. Qumil laila illa qalila. Bangunlah pada malam hari ya. Nah, kecuali boleh tidur ya, sedikit gitu ya. Itu bagi Rasul gitu ya. Isfahu awin kusminhu qalilan, setengahnya ya atau lebih sedikit lagi yaitu sepertiga malam yang terakhir ya. Uzid alaihi waratilil Qur'ana tartila, atau boleh tambahkan dan baca Quran di dalamnya ya ketika sholat tahajud gitu ya. Kenapa ya, kata Allah inna sanulqi alaika qaulan tsaqila ya. Sesungguhnya kami ini ya akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Nah, gitu ya. Jadi beban yang berat ya yang ditanggung oleh Rasul yaitu ya Allah menyarankan agar Rasul itu ya bangun di sepertiga malam terakhir gitu ya. Untuk mengimbangi beban berat yang akan diberikan oleh Allah gitu ya. Tugas berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi memang dalam Al-Qur'an pun ya gitu ya, ketika Allah ingin memberikan beban yang berat, tugas yang berat, gitu ya, pada Rasulnya, maka Rasul diminta untuk ya bangun di sepertiga, ya. Nah, malam itulah ya, di mana eh,
ya asyaddu wat'au wa aqwamu qila gitu ya. Ya. Itu akan lebih berbekas kepada hati gitu ya ketika ada ayat turun gitu ya. Itu lebih berbekas pada hati dan wa aqwamu qila dan bacaan pun gitu ya itu lebih jelas ketika malam hari gitu ya. Nah itu tentunya bagi yang terbiasa gitu ya sholat malam gitu ya, nah itu sudah merasakan gitu ya bagaimana malam hari itu eh, kita jelas gitu ya ketika kita membaca ya ayat-ayat Al-Qur'an dalam sholat tahajud gitu ya. Cukup dibaca lirih biasanya gitu ya tahajud ya, tapi itu mengena sekali ke dalam hati ya. Ya, dibandingkan ketika siang-siang misalnya ya dalam suasana berisik gitu ya. Nah, itu apa rasanya itu akan berbeda gitu ya. Seperti itu. Nah, ini pun terjadi dengan Nabi Musa alaihissalam gitu ya. Nabi Musa alaihissalam gitu ketika Allah eh, akan memberikan tugas ya yang dikenal sebagai the Ten Commandment ya. Nah, kalau di di Yahudi itu ya 10 perintah Allah itu. Maka Allah itu ya memanggil Nabi Musa itu pada malam malam hari ya. Seperti dalam surat Toha misalnya. Itu dalam surat Toha gitu ya ayat 10 sampai 14 gitu. Idqala li ahlihim kusu inni anastu naro ya ingatlah ketika Musa itu berkata kepada keluarganya ya, saya lihat api ya di bukit Sina. Saatikum minha biqabasin au atikum bisyihabin qabasil la'allakum tasolun misalnya ya. Jadi saya akan samperin ya siapa tahu bisa menghangatkan diri dengan api tersebut gitu ya. Kemudian falamma ataha nudiya ya Musa. Kemudian ketika Musa datang gitu ya ke sumber api tadi di Bukit Tursina ya, nudiya ya diseru. Ya, ada suara memanggil ya, ya Musa ya. Ya falamma ataha nudiya ya Musa inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri ya. Sesungguhnya aku adalah Allah gitu ya. Tidak ada Tuhan kecuali aku ya dan dirikanlah salat ya untuk menyembahku. Itu ketika Allah memanggil Nabi Musa. Itu pun dilakukan gitu ya di malam hari gitu ya. Jadi biasanya Allah memanggil Rasulnya ya, memanggil nabinya untuk diberikan tugas itu di malam hari. Makanya lailan ya. Kemudian selanjutnya adalah minal masjidil haram ya, ilal masjidil aqsa ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di Makkah, ya, Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, yang berjarak sekitar 1.293 kilometer. Ya, hampir 1.300 kilo. Kalau kita tarik garis lurus ya, pakai Google Map bisa ya. Kurang lebih segitu jaraknya ya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi dari masjid ke masjid. Kenapa dari masjid ke masjid? Ya enggak dari rumah ke rumah, ya dari pasar ke pasar, gitu ya, misalnya, gitu ya. Ya Allah memilih masjid, gitu ya. Nah, karena masjid ya merupakan ya tempat di mana kebaikan itu semuanya berada. Ya, dia punya daya tarik, gitu ya, dalam daya tarik magnet, gitu ya, untuk manusia melakukan kebaikan di dalamnya. Ya, jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Dan ini adalah pula ya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah dua tempat yang mempunyai nilai historis yang besar gitu ya. Nah, di mana ya Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu berada di kedua masjid tersebut ya dalam nilai historinya gitu ya. Nah, ini menjadi penyemangat gitu ya. Karena dulunya Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya, ketika membangun Ka'bah juga pertama kali ya di Mekah gitu ya. Kemudian juga ya beliau mendirikan masjid waktu itu di Masjidil Aqsa tadi.
ya. Nah, sehingga ini akan memberikan semangat kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengingat ya kakek moyangnya waktu itu gitu ya, bagaimana memperjuangkan ya, berjuang ya, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya dari masjid ke masjid gitu ya. Jadi Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya. Yaitu yang kami berikan berkah ke sekelilingnya gitu ya. Nah, di sini ada domir hu ya. Barokna haulahu ya. Kami berkahi sekelilingnya ya. Ada yang mengartikan ya. Hu di sini domir hu merujuk kepada ya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ya. Itu diberkahi penduduknya gitu ya di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tapi ada juga tafsir bahwasanya haulahu ya diberkahi ya di sekeliling Nabi Muhammad ya ketika melakukan Isra dan Mi'raj ya supaya ya tidak terhalang gitu ya atau selamat dari gangguan iblis gitu ya dan bala tentaranya selama melakukan Isra dan Mi'raj sehingga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jangan terganggu gitu ya prosesnya. Innahu huwas samiul basir dan ayat ini ditutup dengan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui lagi maha melihat gitu ya. Ini untuk mematahkan ya argumen orang-orang kafir gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah ya. Ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini gitu ya. Maka saat itu peristiwanya adalah Rasulullah SAW kan sudah tidak memiliki istri ya. Gitu ya, karena Khadijah sudah meninggal pada saat itu. Rasulullah kemudian tidur di rumah pamannya ya, Abu Thalib gitu ya. Kemudian beliau tidur ya, ada anaknya gitu ya anaknya yang Ummi Hani namanya gitu ya. Nah ini Fakhitoh kalau nama aslinya gitu ya, bin Abu Thalib itu. Jadi sebagai saksi waktu itu Fakhitoh ini gitu ya, sesungguhnya saya melihat gitu ya Muhammad itu gitu ya, tuh tidur gitu di rumahnya gitu ya. Tapi kemudian saya apa mungkin apa tiba-tiba teringat gitu ya, ngerojat gitu ya. Saya tidak melihat beliau ada di mana. Saya kehilangan katanya gitu ya. Jadi ketika tidur itu. Jadi nggak ada tuh Muhammad tuh. Dia tadi ada gitu ya, lagi tidur. Jadi nggak ada gitu ya. Nah, saya sampai kemudian ya paginya baru kembali ya. Nah, Nabi Muhammad gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi gitu ya. Maka ditanya ya kepada Muhammad, dari mana? Gitu ya. Maka Rasulullah pun menceritakan kisah Isra dan Mi'rajnya tadi gitu ya. Jadi saya itu tentunya sudah pada hafal semua gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua ya bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj yang sudah dimafhumkan ya oleh para ustaz. Yes, yes. Ya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi itu peristiwa Isra dan Mi'raj gitu ya. Nah, ada yang menarik ya terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang kita lihat di An-Najm ya ayat 1 sampai 18 gitu ya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa du minal istawa wa huwa bil ufuqil a'la tsumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna ila abdihi ma. Kemudian ma kadzabal fuadu ma ra'a gitu ya. Tidaklah berdusta hati yaitu hati Nabi Muhammad ya. Kama kadzabal fuadu ma ra'a atas apa-apa yang dilihatnya. Afatumarunahu ala ma yara? Apakah orang-orang kafir Mekah waktu itu ragu terhadap apa yang dilihatnya? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sesungguhnya benar Nabi Muhammad itu ya melihat Jibril alaihissalam gitu ya
dalam rupa yang aslinya, ya, nazlatan ukhra pada kali kedua, ya, inda sidratil muntaha, ya, di dekat sidratil muntaha, ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu melihat malaikat Jibril dalam rupa yang asli, ya, itu sebanyak 2 kali, ya. Yang pertama adalah ketika beliau hendak mendapatkan wahyu yang pertama, ya. Jadi wahyu yang pertama ya surat Al-Alaq kita sudah tahu gitu ya. Jadi sebelum mendapatkan wahyu gitu ya di gua Hiro itu gitu ya, Rasulullah Pertakanus itu suka ada yang memanggil, ya. Ya. Hai Muhammad gitu ya. Hai Muhammad gitu ya. Tapi suara doang gitu ya. Siapa engkau? Siapa engkau ya? Aku malaikat Jibril ya dan kau Muhammad gitu ya. Ini beberapa kali seperti itu ya sampai akhirnya ya Rasulullah kan penasaran gitu ya. Ini malaikat Jibril, tahu malaikat Jibril karena di ajaran apa Nasrani Yahudi kan memang sudah ada ya, malaikat Jibril. Cuma seperti apa malaikat Jibril nih gitu ya, belum dapat wahyu waktu itu gitu ya. Maka Rasulullah meminta gitu ya agar malaikat Jibril itu menampakkan dirinya gitu ya. Ya, doa kepada Allah ya, menampakkan dirinya. Maka ketika Jibril itu menampakkan diri gitu ya, diceritakan dalam hadis yaitu seperti ada bayangan hitam gitu ya berkelebat ke arah timur ya. Lalu tiba-tiba muncul ya menutupi cakrawala gitu ya. Ada sebuah makhluk gitu ya yang besar menutupi cakrawala ya. Dan yang jelas dia memiliki sayap gitu ya. Jadi 6 sayapnya itu ada 600 sayap ya, 300 ya. Ini seperti dalam surat Al-Fatir ya, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilal malaikati ya. Uli ajnihatin ya, masna wasulasa waruba. Jadi kalau dalam surah Al-Fatir itu jelaskan bahwasanya malaikat itu memang uli ajnihah, mempunyai sayap ya. Masna wasulasa waruba, ada yang sayapnya 2-2 ya, 3-3, ada yang 4-4 gitu ya. Nah, ini Jibril ini karena dia adalah pemimpin para malaikatnya, sayapnya itu 600 ya, 300 kanan, 300 kiri ya, luar biasa banyak. Seperti itu menutupi cakrawala. Maka melihat itu ya Nabi Muhammad langsung pingsan gitu ya, karena mendekat kemudian Jibril gitu ya. Wah, itu ya pingsan ya. Maka kemudian Jibril menampakkan dalam bentuk laki-laki setelah itu kan untuk mewahyukan Iqra bismi rabbikal ladzi. Itu yang pertama gitu ya. Dan yang kedua adalah ketika Rasulullah Mi'raj gitu ya, di dekat Sidratul Muntaha ya, maka Jibril pun nampakkan dirinya atau wujudnya yang asli gitu ya. Nah itu sudah tidak kaget lagi gitu Nabi Muhammad karena sudah pernah melihat dulu gitu ya. Nah yang menarik adalah walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, ini di kalangan para mufasir gitu ya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat dia ya, domirhu di sini ya. Ra'ahu nazlatan ukhra. Melihat dia ya di kali kedua ya, inda sidratil muntaha, itu di sidratil muntaha. Maka bagi orang-orang yang iseng gitu ya, ya mungkin hu di sini adalah Allah gitu ya. Jadi apakah Rasulullah itu kan menghadap kepada Allah? Apakah Rasulullah ini melihat Allah atau tidak? Kan? Melihat Allah atau tidak ketika di Sidratul. Bahkan Nabi Musa pun kan ketika ke Bukit Tursina hanya mendengar suara, ya, tidak melihat. Ya. Kalau baru melihat nurnya saja ya, maka sudah pada sudah pada pingsan semua gitu ya. Kalau kita baca Al-Baqarah gitu ya, para ulamanya Yahudi waktu itu, saya nggak akan beriman kepada Muhai Musa sampai saya melihat Allah dengan jelas mata kepala saya. Gitu ya. Maka Nabi Musa berdoa ya, coba suruh pergi ke Bukit Tursina. Itu para ulama itu, ulama Yahudi itu. Ya, maka 40 orang dari perwakilan ulama itu ke Bukit Tursina. Ya. Allah baru menampakkan nurnya saja, cahayanya. Gitu ya.
mereka semua pingsan. Jadi, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya ditanya gitu ya, hal ro'aita robbak, ya. Nah, ini dalam riwayat Aisyah ya, ketika di Sidratil Muntaha, hal ro'aita robbak, apakah kamu melihat Tuhanmu di sana? Ya. Apa kata Rasulullah? Ya, itu nuron. Saya cuma lihat cahaya. Rasulullah, gitu ya. Jadi wallahu alam gitu ya. Allah itu seperti apa kan Nabi Muhammad pun ya belum pernah melihat dalam rupanya seperti apa ya. Nabi cuma mengatakan roa itu nuron. Sesungguhnya saya melihat cahaya. Nah, hadirin rahimakumullah ya. Hasil dari Isra dan Mi'raj itu ada 3 ya berdasarkan hadis. Yang pertama ya adalah diwajibkannya sholat 5 waktu gitu ya. Jadi sebelum Isra dan Mi'raj gitu ya, itu Rasulullah itu sudah diperintahkan sholat ya. Tapi sholatnya tidak 5 waktu ya. Jadi sholatnya adalah tarafain nahar wa zulafa minal lail ya. Cuma 2 waktu ya. Setelah Isra Mi'raj ya maka diwajibkan sholat menjadi 5 waktu. Itu oleh pertama tuh hasilnya ya. Yang kedua ya adalah diwahyukannya 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah ya. Makanya ketika kita selesai sholat gitu ya, itu dianjurkan membaca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah ini ya. Ini adalah oleh-oleh dari Mi'raj ya ketika menghadap Allah ya. Yaitu lillahi ma fis samawati ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yahzibkum bihillah dan seterusnya gitu ya. 3 ayat terakhir 284, 285, 286. Nah, itu apa? Biasanya dibaca ya, yaitu selepas sholat subuh dan sholat maghrib ya, 2 hari ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya ampunan Allah bagi seluruh umat Nabi Muhammad asalkan tidak menyebut. Ya. Jadi semua umat Nabi Muhammad ya insya Allah yang berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan masuk surga. Asal tidak menyekutukan Allah. Ya syaratnya itu. Jadi itu 3 oleh-oleh gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah ya, sebetulnya masih banyak yang ingin disampaikan tapi waktunya ini sudah pukul 13 ya, kurang 5 menit ya. Ya, mungkin nanti insya Allah di lain waktu. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Tutup mungkin ada ya. Yang silakan. Baik, terima kasih Ustadz Foni atas penjelasannya daripada hikmah Isra Mi'raj dan apa yang telah disampaikan tadi. Barangkali Bapak Ibu jamaah ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Atau bernyata, memberi pernyataan. Ustaz Rahman barangkali mau merangkum ya beliau. Enggak, mungkin apa konklusinya Ustaz? Ya, baik. Nah, jadi kita tutup saja dengan konklusi ya. Konklusi. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah ya. Dalam Isra Mi'raj ini kita bisa memetik beberapa hal ya. Yang pertama bahwa hikmahnya gitu ya. Isra Mi'raj ini adalah sebuah kejadian yang luar biasa ya, menunjukkan ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya untuk memperjalankan hambanya ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, kemudian ke Sidratul Muntaha ya hanya dalam waktu 8 jam bolak-balik gitu ya. Jadi 4 jam mungkin gitu ya, misalnya bolak-balik gitu ya. Itu jaraknya ya luar biasa gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi sains yaitu tidak dimungkinkan secara di dimensi kita gitu ya, atau 4 dimensi ini nggak akan mungkin bisa mewadahi kejadian tersebut ya. Itu harus naik ke dimensi yang lebih atas ya secara ilmu fisika ya, karena tidak mungkin
luas tata surya kita saja gitu ya, luas tata surya kita saja ini cuma sampai Neptunus gitu ya, makanya Pluto katanya sudah bukan planet nih ya, sampai Neptunus ini itu perjalanannya ya itu hanya untuk 8 jam tadi ya, tidak bisa sampai keluar dari tata surya kita gitu ya, kalau kecepatannya kecepatan cahaya ya, maka tidak mungkin kalau kita menggunakan relativitas khusus gitu ya dari Einstein ya, yang kita kenal dengan E sama dengan mc kuadrat ya, kita harus menggunakan relativitas umum gitu ya, yaitu pembengkokan waktu oleh massa gitu ya. Di situ waktu itu menjadi dimensi keempat gitu ya. Jadi kalau kita mau eh, bisa masuk di dalam logika sains gitu ya, maka harus naik ke dimensi ke atas, mungkin dimensi 5, dimensi 6 gitu ya, baru bisa dijelaskan. Ya. Kalau di matematika itu mungkin gitu ya, karena di matematika seperti di machine learning misalnya, kita bisa memodelkan parameter itu ya secara matematis ya, tidak secara visual gitu ya. Secara matematis itu sampai miliaran parameter, miliaran dimensi istilahnya. Itu yang pertama gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil ya, bukan sesuatu hil yang mustahil gitu ya. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, yang kedua adalah ya pentingnya sholat 5 waktu gitu ya. Nah, karena disitulah oleh-olehnya ya ketika melakukan mi'raj gitu ya. Ibadah-ibadah yang lain gitu ya, itu tidak perlu manggil Rasul ya untuk menghadap ke langit gitu ya. Ya, bahkan puasa pun ya tidak perlu dipanggil ke langit ya. Zakat, haji ya nggak perlu gitu ya. Tapi sholat ya Rasulullah dipanggil ya sampai ke Mi'raj untuk diberikan kewajiban sholat. Ya. Makanya sholat menjadi tiang agama ya dari peristiwa tersebut gitu ya. Kemudian selanjutnya hikmahnya adalah kenapa sih harus pakai Isra, nggak Mi'raj aja langsung ya, kan bisa ya, nggak perlu ke Masjidil Aqsa, langsung aja dari Mekah langsung ke atas gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena manusia memiliki dimensi vertikal dan dimensi horizontal gitu ya, untuk untuk pelajaran kita. Bahwasanya kita hidup di dunia ini gitu ya, tidak hanya bisa baik secara vertikal saja gitu ya, tapi horizontalnya juga harus baik ya. Seseorang tidak hanya harus baik kepada Tuhannya saja ya, tapi dia juga harus baik kepada sesama manusia dan kepada lingkungannya. Gitu, ya. Pernah suatu ketika sahabat mengatakan ya Rasulullah, ya sesungguhnya si fulanah ini ya ahli ibadah gitu ya. Kalau malam sholat, tahajud, sholat tidak pernah lupa. Tapi ya dia punya satu peliharaan kucing gitu ya, yang kucingnya itu dikerem, ya, kerem nggak dikasih makan sampai mati. Kata sahabat, apakah dia masuk ke surga? Ya, kata Rasulullah, dia ahli nar, dia penduduk neraka. Jadi maksudnya adalah kita bisa baik, kita harus baik kepada Allah, tapi harus juga baik kepada sesama ya, karena Isra Mi'raj tadi memiliki dimensi vertikal dan juga dimensi horizontal gitu ya. Demikian mungkin salah 3 hikmah dari yang bisa kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Nah, jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan jika ada salahnya yaitu karena kebodohan saya sendiri ya. Demikian kita tutup saja ya dengan doa ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat dalam ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmu-Mu kepada kami ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.